Pembahasan kita pada kesempatan ini, beliau memberikan judul Al-Iktsar minat ta'at. Memperbanyak melakukan amal-amal atau melakukan ketaatan. Yaitu memperbanyak melakukan ketaatan. Ketaatan di sini maksudnya adalah amal soleh. Ketaatan yang dimaksud adalah amal soleh. Baik, kita baca di sini. Beliau mengatakan, Sabratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu adalah amal. Jadi kalau kita ingin melihat apakah ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang bermanfaat atau belum, maka semua itu bisa dilihat dari amal. Apakah kita mengamalkan yang telah kita pelajari ataukah tidak. Bedakan antara belum mampu dengan memang tidak mau mengamalkan. Itu beda hal. Belum mampu itu karena memang kita memiliki halangan untuk mengamalkan hal tersebut. Tapi kita sudah punya niat ingin mengamalkannya. Berbeda dengan kita tidak kepingin sama sekali mengamalkan hal tersebut. Itu adalah dua perkara yang berbeda. Jadi kalau kita kepingin melihat buah dari ilmu, lihat kepada pengamalan. Walladzatu fil hayati bil iksar min amalis soleh. Adapun kelezatan dalam kehidupan, ya, kelezatan di dalam kehidupan itu dengan kita memperbanyak amal soleh. Dengan kita memperbanyak amal soleh. Jadi kalau kita kepingin hidup kita bahagia, hidup kita penuh dengan ketentraman, penuh dengan kebahagiaan, adalah dengan kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ketaatan. Amal ketaatan apapun yang bisa kita lakukan, itulah yang kita kerjakan. Kemudian, wa ayatul ikhlas, dan di antara tanda keikhlasan, ya, tanda keikhlasan itu adalah al-iksar minat ta'at. Kita memperbanyak melakukan ketaatan. Wa ziyadatul manazil fil jannah, dan kita berusaha untuk menambah derajat kita di dalam surga. Ala qadri tazawudi minal fadail, dengan kita membekali diri kita dengan al-fadail, perkara-perkara yang bisa membawa kita kepada keutamaan. Jadi di antara tanda keikhlasan itu, kata Syekh, yang pertama kita berusaha untuk memperbanyak ketaatan dan menambah al-manazil, kedudukan-kedudukan kita di surga dengan cara melakukan atau mengumpulkan bekal atau berbekal dengan hal-hal yang utama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kan banyak tuh amalan-amalan yang bisa meninggikan derajat kita, yang bisa mengangkat derajat kita di dalam surga. Itu banyak, ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah itu kita upayakan tuh untuk melakukannya. Kita upayakan untuk melakukannya. Nah diantaranya seperti apa yang akan kita lakukan besok, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di situ Nabi SAW menyebutkan Siyam Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala
akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Perhatikan di sini jemaah. Nah, di sini tidak menyebutkan tentang derajat. Nabi hanya mengatakan puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa 2 tahun. Ya. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa sebanyak berapa tahun? 2 tahun. Ketika dosa dihapus, otomatis penghalang kita untuk meraih derajat yang tinggi sudah tidak ada. Paham maksud saya? Ketika dosa kita dihapuskan, maka penghalang yang menjadi halangan kita selama ini untuk meraih pahala yang tinggi itu sudah hilang. Ya, itu sudah hilang para jamaah sekalian. Maka dengan dosa-dosa yang dihapuskan tadi, dengan sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita nanti di dalam surga. Makanya segala hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan balasan dihapuskan dosa. Upayakan untuk jangan sampai terlewat kita melakukannya. Kenapa demikian? Karena dengan dihapuskan dosa, otomatis ya, kesempatan kita untuk meraih derajat yang lebih tinggi itu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin besar. Nah, kita berupaya tuh jemaah untuk bisa meraih amalan-amalan tersebut. Dan salah satunya besok melakukan puasa pada hari Arafah. Ya, puasa Arafah. Ketika kaum muslimin sedang wukuf. Meskipun nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama, ternyata tanggal 9 Dzulhijjahnya berbeda dengan kaum muslimin wukuf. Maka mana yang diikuti? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini tetap kita mengikuti tanggal 9 yang ditetapkan oleh pemerintah tempat kita tinggal. Ya, tempat kita tinggal. Baik. Wa afadalul bashari hum al-qudwatu fil iksar minat ta'at. Dan manusia-manusia yang mulia, mereka adalah qudwah, panutan di dalam memperbanyak amal-amal ketaatan. Fa Ibrahimu alaihi salam, di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, madahahullahu bikasrati ta'abbudihilah. Allah memuji beliau dikarenakan Nabi Ibrahim banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi banyak melakukan amalan. Padahal kalau kita pikirkan beliau ini seorang nabi ya. Nabi, Rasul, terus beliau ini apa? Khalilullah, kekasih Allah. Kan derajatnya tinggi itu, kekasih Allah. Karena hanya 2 nabi yang bisa mendapatkan derajat tersebut. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad, sedangkan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Ini bukan kedudukan yang sembarangan, ini kedudukan yang mulia. Bukan kedudukan yang sepele. Nah, meskipun beliau itu memiliki kedudukan yang mulia seperti itu, tapi beliau tetap memperbanyak yang namanya amal soleh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya Allah Ta'ala memuji beliau di dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang qanitat. Apa qanitat? Senantiasa melakukan ketaatan. Lillah, karena Allah. Ikhlas karena Allah.
memurnikan niat, mengikhlaskan niat, meluruskan niat, meluruskan tujuan dari ibadah tersebut, yaitu mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah, bukan berharap selainnya. Dan beliau adalah Hanif. Hanif yaitu beliau termasuk orang-orang yang hatinya selalu condong kepada keikhlasan, selalu condong kepada ketaatan, selalu condong kepada kebaikan. Itu namanya Hanif. Kecondongan beliau selalu kepada ketaatan, kepada kebaikan. Kecondongan beliau selalu mengarah kepada ketundukan yang hakiki. Dan itu terlihat dari apa yang beliau lakukan. Banyak kita itu diajarkan oleh Allah Ta'ala tentang arti ketundukan dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail serta istrinya Hajar alaihimussalam. Lihat bagaimana ketika Ismail masih kecil, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya yang masih kecil, dan mereka berdua diletakkan di tempat yang gersang dan tandus, yang tidak ada kehidupan di situ. Yang menakjubkan dari kisah itu jemaah, ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Tapi Ibrahim tidak menjawab hal tersebut. Sampai 2 kali Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Beliau tidak menjawab. Tapi ketika Hajar merubah pertanyaan itu dengan mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Barulah Nabi Ibrahim mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan kepadaku. Bayangkan, seorang suami harus melepaskan istri dan anaknya. Itu bukan perkara yang mudah, jemaah. Berat. Terlebih Ismail yang masih kecil, anak yang selama ini diharapkan kehadirannya. Tapi Allah menguji Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ketundukan yang sejati, ketundukan yang hakiki. Ini bukan perkara yang sepele. Dan yang lebih menakjubkan lagi, bagaimana jawaban Hajar ketika mendengar suaminya berkata seperti itu. Ketika dia bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka kata Ibrahim, iya. Maka Hajar menjawab, pulanglah, kembalilah kamu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Itu baru satu kisah dari mereka. Kita sudah dapat banyak sekali pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, jemaah. Belum lagi tatkala Ibrahim menceritakan mimpinya kepada putranya Ismail. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang dicintainya. Lalu mimpi itu diceritakan kepada anaknya Ismail. Yang lebih menakjubkan itu, yaitu jawaban dari Ismail alaihissalam atas apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepadanya. Beliau mengatakan dengan menjawab bapaknya, ya abati, wahai ayahanda. Beliau menjawab dengan bahasa yang sangat indah, ya abati, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepada. Lakukan, ya abati, wahai bapak.
wahai bapakku yang kucintai, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kelak engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Bersabar dan menerima takdir. Mereka belum tahu kalau Ibrahim itu dan Ismail atau Ismail itu akan diganti dengan kambing atau domba. Belum tahu, mereka tidak paham perkara goib. Sehingga jawaban Ismail kata para ulama itu menunjukkan bagaimana kesabaran Nabi Ismail itu akan takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada dirinya. Karena kesabaran itu kan ada 3. Yang pertama kesabaran dalam menjalankan perintah. Ibrahim sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua sabar di dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga sabar di dalam menerima ketetapan Allah. Ketiga sabar ini ada di dalam perbuatan itu. Terkumpul di dalam perbuatan mereka. Sabar yang pertama sabar dalam menerima, menjalankan perintah. Apa perintah Allah di situ? Menyembelih putranya. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Apa kemaksiatan yang hendak ditinggalkan di situ? Dia tidak kepingin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana melanggar perintah Allah itu merupakan perbuatan maksiat. Dia jauhi semua. Berat terasa. Tidak mudah siapa? Menyembelih anak. Jangan kita nyembelih anak. Kadang kita kalau sayang sama ayam saja kita mau sembelih. Antum pernah punya ayam jago itu? Ayam yang biasa diadu itu? Jangan kan sembelih. Sembelih anak, sembelih ayam aja. Mesti mikir-mikir gitu. Sedangkan yang ketiga yaitu kesabaran ketika Ismail harus menerima kenyataan Allah menyuruh bapaknya untuk menjadikan dia sebagai kurban. Tapi dia tidak kemudian memprotes apa yang disampaikan kepadanya dengan mengatakan, ya ayah kenapa aku? Kenapa tidak yang lain saja? Kenapa harus diriku? Kenapa kemudian engkau tidak minta? Ismail tidak ngomong. Kenapa engkau tidak minta kepada Allah? Agar Allah Ta'ala mengganti diriku dengan hewan itu kan. Tapi dia dengan begitu gagahnya mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati kelak menjadi orang-orang sabar. Sebagian para ulama ketika menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, itu aku akan bersabar menerima apa yang menjadi takdir Allah. Karena ini berat, ya. Tidak mudah. Tidak mudah. Maka buah dari ketundukan dan ketaatan mereka yang sejati itu Allah balas. Ismail tidak jadi disembelih dan ternyata Allah menggantinya dengan seekor diganti sama. Jadi kita banyak belajar nih dari kisah Nabi Ibrahim. Belum lagi tatkala keduanya selesai membangun Ka'bah. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan tatkala Ibrahim dan Ismail telah selesai membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah. Mereka berdiri menghadap ke Ka'bah itu. Selesai membangun Ka'bah. Dan melihat Ka'bah sudah berdiri dengan begitu gagah dan megahnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah
Apa yang kami lakukan ini? Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Seorang ulama yang bernama Al-Wuhaib Ibnul Warad, ketika beliau membaca ayat ini, jemaah, beliau menangis bagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menangis ketika membaca ayat ini. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai engkau kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah, anta tarfa'u qawaida baitir Rahman, engkau meninggikan Ka'bah, engkau membangun Ka'bah. Itu amalan yang luar biasa, amalan yang besar. Wa anta musyfikun alla yataqabbala mink. Tapi di satu sisi engkau masih khawatir. Kalau apa yang kamu lakukan itu Allah tidak menerimanya. Itu Nabi Ibrahim saja seperti itu. Kalau kita bukan begitu sekarang. Bukan berlomba-lomba untuk takut tidak diterima amal kita. Tapi berlomba-lomba untuk foto hewan kurban dan di-share di mana-mana. Kurban tahun ini alhamdulillah terlaksana di Masjid Al-Burhan. Terus cerita panjang. Al-Kisah. Jadi ada pakai Al-Kisah. Sedikit mau bercerita nih. Tahun lalu saya berniat kepingin kurban sapi. Tapi qadarullah Allah tidak izinkan. Ternyata cuma bisa kurban kambing. Tapi alhamdulillah tahun ini Allah kasih saya kurban sapi. Cerita dia panjang. Kemudian di bawahnya nanti taruh hashtag yakin dengan janji Allah. Nah itu orang-orang sekarang tuh begitu. Beda kita dengan orang dulu. Orang dulu enggak begitu. Andai kata orang tidak tahu tentang dia kurban itu lebih bagus. Karena di dalam kesendiriannya dia bisa berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah. Terimalah dari kami. Karena orang yang beriman itu tahu kebaikan-kebaikan yang mereka bagi kepada orang lain. Hakikatnya tidak akan bisa mendatangkan kebaikan tidak akan bisa memberikan pahala kepada mereka. Tidak akan bisa manusia itu membalas kebaikan yang mereka lakukan. Dan seringkali kita dapati kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain justru dibalas dengan keburukan. Tapi tidak dengan Allah. Ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah dan untuk Allah, tidak ada satupun yang Allah Ta'ala akan balas dengan keburukan. Semuanya dibalas dengan ganjaran dan pahala yang telah dijanjikan dari masing-masing kebaikan tersebut. Belajarlah kita dari kisahnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, kita akan dapati banyak sekali pelajaran. Tiga sosok yang inspiratif di dalam kehidupan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanif. Beliau adalah umat yang qanit. Senantiasa selalu berusaha untuk melakukan ketaatan dengan penuh keikhlasan. Hanya karena Allah. Tidak karena selainnya. Ya, hanya karena Allah. Dan tidak karena selainnya. Dan berusaha untuk selalu mencondongkan hatinya kepada keikhlasan. Membersihkan hatinya dari niatan-niatan yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ibrahim alaihissalam. Maka kita pun harus berusaha untuk melakukan hal yang seperti itu. Baik, kemudian.
Wa Daud alaihissalam, demikian pula Nabi Daud alaihissalam. Nabi bercerita tentang beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu kalau tidur nisfal lail, di tengah malam. Wa yaqumu sulusahu, dan di sepertiga malam beliau bangun. Sepertiga malam beliau bangun. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur itu hanya seperenamnya. Berarti kan sedikit. Misalkan kalau hitungannya dari Isya jamaah ya. Dari Isya sampai subuh itu berapa jam? Isya jam berapa? Jam 7 ya? Setengah 7, jam 7 lah. 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau seperenamnya dari 9 berapa? Berapa jam? 1,9 bagi 6. 1,5. Jadi tidurnya itu cuma 1,5 jam. Kalau kita berapa jam tidurnya? Nih, beda kelas. Mereka nabi soalnya. Kalau kita seperlima jamnya bukan tidur, itu bangunnya. Tidurnya sebaliknya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yaum. Dan adalah Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu Nabi Daud. Nabi Daud beribadah seperti itu kepada Allah. Ya, namun sekali lagi, iya benar. Kita tidak bisa mengikuti mereka. Beda kelas, beda keimanan, beda keutamaan. Tapi paling tidak, dari sini kan kita bisa tahu gambarannya. Betapa para nabi dan rasul itu dahulu, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah. Meskipun mereka telah dijamin masuk surga, justru dijaminnya mereka masuk surga, mereka wujudkan dalam bentuk mereka bersyukur dengan cara memperbanyak amal. Jadi kalau dia itu dapat kenikmatan, maka tidak ada cara yang terbaik untuk beramal itu dengan bersyukur itu kecuali dengan beramal. Itu yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu wahai Muhammad banyak sekali kebaikan. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau karena Rabbmu dan menyembelihlah. Maka para ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabi. Karena beliau diberikan banyak sekali kebaikan. Di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi SAW itu telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Maka di antara bentuk beliau bersyukur atas telaga tersebut dengan memperbanyak sholat, memperbaiki sholat dan menyembelih. Nah, meskipun ayat ini berbicara tentang Nabi SAW, tapi dia sifatnya umum. Kita yang diberikan berbagai macam kebaikan itu, maka di antara cara bentuk bersyukur yang terbaik adalah sholatnya diperbaiki. Sholatnya diperhatikan. Dan kalau kita punya kelebihan harta, salah satu bentuk ibadah harta itu adalah dengan kita menyembelih.
menyembelih hewan kurban. Kita berusaha untuk ikut di dalam berkurban. Dan itu diantara bentuk kita bersyukur dari nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat harta. Kadang-kadang banyak orang itu ya mencari satu legalitas dari perbuatannya dengan mencomot ayat Al-Quran. Ini saya kasih contoh ya. Sebagian orang itu bilang begini, kalau ditanya, "Loh kenapa kamu kok beli HP yang bagus?" Loh kan Allah bilang, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis." Adapun nikmat Allah maka tunjukkanlah. Tapi giliran diajak, "Ayo berkurban." Aduh, belum mampu katanya. Lah, iya ceritanya. Tadi giliran beli urusan-urusan dunia, bilangnya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang dibeli tas harga 20 juta. Yang dibeli sepatu harga sekian juta. Yang dibeli baju ini, beli HP, beli mobil, beli ini. Puluhan juta bahkan ratusan juta. Cash. Tidak pakai nyicil. Cash. Tapi giliran diajak berkurban yang harga kurbannya itu 3 sampai 3,5 juta, apa katanya? Belum mampu. Belum sanggup. Nah ini maksud saya bilang tadi, banyak orang itu mencomot ayat Al-Quran untuk melegalkan perbuatan mereka. Padahal hal tersebut kurang tepat. Ya, hal itu kurang tepat. Karena mereka hanya melegalkan diri mereka dalam satu sisi, tapi di sisi yang lain mereka terasa berat. Bandingkan dengan para sahabat. Kita bercermin dari para sahabat. Antum tahu para sahabat itu? Mereka datang kepada Nabi. Bilang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami iri dengan orang-orang kaya itu." Kenapa? Orang-orang kaya itu, mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Mereka melakukan berbagai ketaatan seperti kami melakukan berbagai macam ketaatan tersebut. Tapi bedanya mereka isok sedekah, kita mboten saged. Kata Nabi, senyum itu sedekah, bantu orang itu sedekah, meringankan urusan orang sedekah. Kata mereka, "Ya bodoh ya Rasulullah, sami mawon mereka juga isok." Nabi bilang, "Ya dzalika fadlullah yu'ti may yasha." Kalau gitu memang keutamaan yang Allah berikan kepada orang itu beda. Nah ketika Allah kasih kita keutamaan itu, artinya Allah memberikan kita sebuah, apa ya istilahnya ya, satu positioning yang lebih baik gitu loh. Tinggal gimana caranya kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Allah kasih kita sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Maka jadikan itu sebagai sarana untuk kita mencari derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makanya dahulu para sahabat itu, mereka bekerja mencari uang. Yang ada dalam otak mereka pertama kali bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan harian, bukan. Tetapi yang mereka lakukan pertama kali ketika mereka dapat harta, dapat uang, mereka akan pakai sebagian dari harta itu untuk berinfak, bersedekah di jalan. Itu yang mereka lakukan. Ada yang kalau dapat uang dia belikan hewan ternak, dikasihkan ke Baitul Mal supaya bisa dikelola dan itu akan menjadi harta yang berkembang. Ada yang punya sekian dikasih ke Baitul Mal. Gitu. Para sahabat tuh begitu. Ya. Itulah bedanya kita dengan orang-orang. Mereka mencoba segala pintu-pintu kebaikan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian wa asnallahu ala Zakaria wa zaujatihi wa Yahya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria dan istrinya. Demikian putranya. Ya, Allah memuji di dalam Al-Qur'an.
pada ayat yang ke-89 sampai ke-90 Allah berfirman, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Kan Zakaria itu lama dikaruniai anak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Maka kami kabulkan doanya Zakaria dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya. Bayangkan tuh, langsung dikasih nama sama Allah. Siapa namanya coba? Yahya. Kalau kita siapa yang kasih nama? Kalau ini langsung Allah yang kasih nama, namanya Yahya. Ya. Allah kasih kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat hamil, mengandung, padahal sudah tua. Kan sebelumnya disebutkan toh, wamrati akir, gimana caranya istriku akan hamil sementara istriku sudah tua. Sudah tua. Atau usia apa istilahnya? Monopause ya. Monopause itu masih bisa hamil, tidak bisa toh? Secara teori nggak bisa. Saya mau tanya ibu-ibu nih, ada mic yang di bawah nggak? Bu, siapa yang usia 50 tahun masih hamil? Ibu-ibu yang di bawah itu usia terakhir hamilnya usia berapa? Ibu-ibu nggak ada di bawah itu? Nggak ada di bawah ibu-ibu, tidur semua. Secara teori tidak. Usia menopause itu dihitung dari usia berapa sih? Coba kita tanya Mas GPT dulu. Usia mau apa? Dimulai kapan? Loh, menurut Mas GPT, jika yang dimaksudkan usia menopause biasanya dimulai sekitar 45 sampai 55 tahun. Dengan rata-rata sekitar 50 tahun. Sebelum menopause ada fase perimenopause yang bisa memulai beberapa tahun lebih awal, ditandai dengan haid mulai tidak teratur, kemudian perubahan mood, ada gangguan tidur. Ya. Laki-laki menopause enggak? Enggak toh? Enggak ada menopause. 45 tahun, tapi banyak kan yang hamil 45 tahun tuh. Contoh Khadijah itu. Khadijah menikah usia berapa? Khadijah 40. Pertanyaan saya, berarti usia Khadijah ketika hamil tuh di bawah 40 atau di atas 40? Di atas 40. Di atas 40. Khadijah punya anak 6 loh. 6 loh anaknya Khadijah tuh. Jadi Anda jangan merasa khawatir meskipun usia istri Anda sudah lebih 40, tidak apa-apa. Bismillah sudah. Bismillah. Rezeki minallah. Ya. Sing jomblo golese. Ya, usah dibayangkan dulu. Yang jomblo segera nyari. Cuma yang harus dipahami kaedahnya, laki menang milih. Perempuan menang nolak.
Ya. Kita menang milih, oh cocok ini. Yang perempuan, oh enggak. Nah, Allah jadikan dia bisa hamil. Ya, Allah menjadikan istrinya bisa hamil. Dan sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Tuh lihat. Mereka itu, Nabi Zakaria, istrinya, putranya, adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Bersegera, bukan hanya melakukan tetapi bersegera melakukan kebaikan. Jadi kalau ada satu kebaikan, segera untuk dilakukan. Kebalikannya dengan kita sekarang ini, kita suka menunda-nunda. Kalau mereka dahulu kebaikan itu segera dilakukan. Itulah perbedaan kita dengan mereka para orang-orang soleh terdahulu. Mereka dapat satu ilmu tentang kebaikan, mereka tidak menunda-nunda untuk melakukannya, segera. Antum tahu kisah atau sebab hadis yang menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang di dalam Islam melakukan satu sunnah yang baik, lalu kemudian diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengikutinya. Itu asbabul wurud hadis itu. Ketika Nabi SAW bercerita atau memberikan motivasi tentang masalah sedekah. Memberikan motivasi tentang masalah sedekah. Maka langsung ketika itu ada sahabat yang mengatakan, aku ya Rasulullah bersedekah. Tanpa lama-lama dia segera karena dia tahu manfaat dari sedekah yang dijelaskan oleh Nabi pada saat itu. Maka langsung dia mengatakan, aku ya Rasulullah, aku sekian. Melihat hal ini para sahabat berlomba-lomba, aku ya Rasulullah, aku sekian, aku sekian. Aku sekian. Lalu Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan satu sunnah di dalam agama Islam, lalu diikuti, dia dapat pahala seperti yang mengikutinya. Nah hadis ini itu yang sering dipakai oleh sebagian kaum muslimin untuk dijadikan dalil sebagai dalil bolehnya kita melakukan bid'ah hasanah. Padahal mereka tidak tahu asbabul wurud di situ. Coba untuk baca hadis itu asbabul wurudnya apa? Sebab hadis itu. Itu awal mulanya Nabi berbicara tentang sedekah. Nah pertanyaannya, sedekah itu sudah diperintahkan atau tidak? Sudah. Sudah diperintahkan. Nabi hanya ingin memotivasi para sahabat untuk segera. Maka satu sahabat bilang, aku ya Rasulullah. Yang lainnya ikut. Jadi bukan melakukan bid'ah, tapi hal tersebut mengarah kepada satu kebaikan yang sudah ada. Sudah ada konsepnya. Lalu kemudian diamalkan konsep itu. Yang lain mengikuti, itu maksudnya. Bukan melakukan hal yang baru. Ya, bukan melakukan hal yang baru. Tapi memang melakukan amalan yang sudah ada perintahnya di dalam syariat. Kita kembali ke sini. Mereka adalah orang yang selalu menyegerakan namanya kebaikan. Tidak pernah menunda-nunda. Dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Berharap doa itu diterima. Cemas, khawatir. Kalau doa-doa mereka tidak dikabulkan sama Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk kepada kami dalam ibadah. Inilah Nabi Zakaria. Lihat ketika dia dapat anak. Dikabari kepadanya tentang akan datang seorang anak. Di antara bentuk dia bersyukur dari hal tersebut, dia memperbanyak amal soleh dan bersegera untuk melakukan amal soleh. Ditingkatkan lagi kualitas amalnya kepada Allah. Nah kita belajar dari mereka ini. Bagaimana kita diberikan nikmat sama Allah, maka segera kita untuk memperbaiki kualitas syukur kita dengan bersegera melakukan berbagai macam ketaatan. Ada dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lihat sedikit ya. Kemudian wa kana al-ulama ar-rabbaniyun yuksiruna minat ta'abbudi lillah. Para ulama-ulama yang rabbani, mereka pun melakukan hal yang sama, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Yaqul Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau
pernah bercerita, wa hadartu Syekhul Islam Ibn Taimiyah marrah. Aku pernah datang untuk bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Sholal fajr, yang mana beliau salat fajar. Summa jalasa, lalu kemudian beliau duduk. Yadhkurullaha ta'ala ila qaribin min intisafin nahar. Beliau duduk berzikir kepada Allah sampai pertengahan hari. Sampai mendekati pertengahan hari. Ada yang maksudnya pertengahan hari, pertengahan siang. Ya. Jadi sampai mendekati waktu zuhur. Bayangkan sampai mendekati waktu zuhur berzikir kepada Allah. Ya. Summal tafata, kemudian beliau noleh kepada Ibnu Qayyim waqal, dan beliau berkata, hadihi godwati. Walau lam ataghadda hadzal ghada la saqattu quwwati. Inilah godwati. Ya. Godwa itu adalah bekal makan siangku. Kalau aku tidak makan siang dengan ini, niscaya kekuatanku tidak akan sempurna. Bayangkan mereka makan siang dengan zikir. Kalau kita makan siang pakai apa aja? Bebek? Tahu campur? Nasi campur. Luar biasa mereka. Ya. Subhanallah. Wa qala Ibnu Katsir an Ibnul Qayyim rahimahumullahu taala. Demikian pula berkata Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Qayyim. Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim itu jemaah, itu keduanya muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kedua-duanya itu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi. Ini murid-murid beliau. Jadi kalau antum ta'ajub dengan murid-murid ini, maka lihat gurunya. Gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, luar biasa. Kata Ibnu Qayyim, wala a'rifu min ahlil ilm fi zamanina. Aku tidak mengetahui seorang ahlul ilmi, seorang ulama di zaman kita, aksar ibadatan minhu, yang lebih banyak ibadahnya dari Ibnu Taimiyah. Wa kanat lahu tariqatun fis shalah yutiluha jiddan. Beliau itu punya metode sendiri dalam sholat. Apa itu? Panjang sekali. Kalau kita pendek sekali. Kalau beliau panjang sekali. Kalau bisa imam itu jangan baca yang panjang-panjang. Qul huwallahu ahad saja. Jangan baca yang panjang-panjang. Paling kalau tarawih itu kalau bisa pendek aja gitu kan. Kalau beliau enggak. Wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha. Beliau memperpanjang sujudnya, memperpanjang ruku'nya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa penjelasan, panjangnya ruku' sebagaimana panjangnya berdiri. Dan itu mereka contoh dari Nabi. Nabi itu diceritakan oleh para sahabat. Nabi kalau sholat ruku' dan sujudnya sepanjang beliau berdiri. Misalkan berdirinya 5 menit, rukunya 5 menit, sujudnya 5 menit gitu loh. Ya, begitunya orang-orang dulu kalau ibadah. Wa yalumuhu katsirun min ashabihi fi ba'dil ahyan. Fala yarji'u wa la yanzi'u an dzalik. Dan banyak di antara teman-temannya suka mencela beliau. Ya. Tapi beliau tidak peduli dengan semua itu. Beliau tidak menggubris. Beliau tetap melakukan ketaatan tersebut karena beliau memandang demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala, cara beliau di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Demikianlah cara Allah Ta'ala, cara Ibnu Taimiyah untuk bermunajat kepada Allah, memperpanjang ibadah. Nah kita kan sebenarnya ya punya masing-masing cara untuk bagaimana cara berlama-lama dengan Allah. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan ya silakan. Tapi ini contoh para ulama saja, mereka melakukan hal yang demikian. Wa ta'atu nurun yughdhafu fis sudur, maka ketaatan itu adalah cahaya yang diletakkan oleh Allah di dalam dada. Fa aktsir minat ta'abbudi lillah wal khudu'la, maka perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah disertai dengan ketundukan kepadanya. Fahiya ni'mal aun ala tahqiqil mubtagha, karena ketaatan itu senikmat-nikmatnya pertolongan di dalam merealisasikan apa yang kita harapkan dari Allah Ta'ala. Wa alaika al-iktsaru min dzikrillah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Wa tilawati kitabihi, membaca kitabnya yaitu Al-Quran. Wal qiyami bihi fi dhulamil lail, dan berdiri ketika melaksanakan salat, ya. Melaksanakan salat. Fal qalbu idza safa asara, karena hati itu kalau memang hatinya bersih, hati itu akan terdampak dengan ketaatan-ketaatan tersebut. Artinya ketaatan itu akan memberikan dampak kepada hati kalau memang hatinya bersih. Wa idza takaddara adar, tetapi kalau hatinya kotor, maka itu yang bisa menjadikan hati tersebut tertimpa kemudorotan. Nah inilah para jamaah sekalian ya, anjuran kepada kita untuk memperbanyak amal-amal ketaatan, amal-amal soleh. Segala amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Perbanyak untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Pintu-pintu kebaikan itu banyak terbuka. Tinggal pertanyaannya mau masuk atau enggak. Karena kalau sudah terbuka, kita tidak masuk, lalu kemudian Allah menutup. Kita kepingin mengetuk lagi supaya dibuka, belum tentu Allah akan membukanya. Tapi ketika pintu itu terbuka, maka masuklah. Karena tidak akan ada orang-orang yang rugi bagi orang-orang yang memasuki pintu kebaikan yang dibuka di hadapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya besok. Pintu kebaikan dibuka, masuk. Ya. Jangan gak masuk. Masuk. Karena kita tidak tahu, bisa jadi itu pintu terakhir kita masuk dari pintu 9 Dzulhijjah. Dan kita belum dijamin pasti akan masuk ke pintu 9 Dzulhijjah di tahun-tahun berikut. Gak ada yang tahu. Ya. Maka jangan kita merasa masih ada tahun depan, masih ada tahun depan. Jangan. Apa yang ada di hadapan mata itu yang dilakukan. Urusan tahun depan, tahun depan. Urusan besok, besok. Urusan besok, besok. Urusan tahun depan, tahun depan. Oleh karena itu para jamaah sekalian ya, ini nasihat untuk kita semua agar kita benar-benar lebih semangat lagi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini jemaah. Semoga bermanfaat. Karena ini bulan Dzulhijjah gak usah tanya jawab ya. Nanti bulan Muharram saja tanya jawabnya jemaah ya. Iya. Gak usah tanya jawab. Insyaallah bulan depan aja. Nah pas itu. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.